Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat para pelajar di seluruh Indonesia, terutama anak-anakku di SD Negeri Pilangrejo 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Habib dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran kelas 6, yaitu pelajaran kelima tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Sebabnya yang akan kita pelajari adalah kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kegiatan belajar pada kali ini. Namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar supaya diberikan kelancaran dari awal sampai akhir, diberikan kemudahan pemahaman sehingga kita mampu menyerap semua materi, semua ilmu yang akan kita pelajari nanti. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa tadi, semoga ini menjadi awal yang baik buat kita semuanya dalam melakukan belajar pada hari ini. Nah, anak-anakku semua yang saya cintai, ini Pak Guru akan sampaikan mengenai kompetensi dasar tentang materi yang kita pelajari pada kali ini. 1.13 yaitu meyakini kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mengamati video tentang kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan keyakinan dengan kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi sahabat Nabi Muhammad dengan tulus. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sifat yang dapat diteladani dari kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan benar. Dan yang terakhir adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi dengan lancar. Nah, anak-anak semuanya, oke, lanjut ke materi berikutnya. Ada 3 gambar. Ada. Kira-kira anak-anak paham enggak gambar ini gambar apa? Coba gambar pertama. Ini apa? Ini seorang bupati, yaitu Bupati Banyuwangi yang mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Ya, karena apa? Karena prestasi. Kemudian gambar kedua. Ini ada Gubernur Jawa Tengah, siapa? Pak Ganjar, ya, juga mendapat penghargaan 4 kali berturut-turut dari Kemendagri. Kemudian gambar 3 apa? Nah, ini Bu Tri Risma hari ini ketika masih menjabat sebagai wali kota Surabaya mendapat penghargaan di London, Inggris, ya, sebagai kota masa depan. Tentunya ketika para pemimpin ini mendapat penghargaan pastinya karena apa? Prestasi. Ya. Tidak mungkin kita tanpa prestasi dapat penghargaan. Ya, ya Pak enggak? Lah anak-anak semua pengen jadi pemimpin enggak? Kalau jadi pemimpin harus yang berprestasi, yang punya visi yang bagus untuk rakyat yang dia pimpin. Dari ketika gambar ini kita dapat ilmu baru, yaitu ketika dapat penghargaan itu pasti harus punya prestasi. Sepakat enggak? Sepakat. Nah, kemudian kita lanjut ke gambar berikut. Nah, gambar apakah ini?
Apa? Ya, ini gambar para pemimpin yang korupsi. Kebalikan dari gambar yang tadi. Ya kan? Kebalikan dari gambar yang tadi. Ini ada koruptor semuanya. Ini ketika memimpin tidak dengan prestasi, tapi memimpin dengan nafsu sendiri, memimpin dengan keburukan. Makanya jangan pernah kalian menjadi atau mencontoh perilaku yang seperti itu. Contohlah perilaku yang gambar tadi, yang gambar 3 tadi, contoh. Yang ini jangan. Ini akibat dari bentuk tidak benar ketika memimpin. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin, kita akan belajar mengenai sahabat Nabi. Fokusnya adalah kepemimpinan sahabat Nabi. Siapa itu? Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin. Baik. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ini ada 4 orang. Pasti pernah dengar siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, sebelum bahas itu kita cari artinya dulu. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, khulafa secara bahasa berasal dari bahasa Arab khulafa. Bentuk jamak dari khalifah, berarti pemimpin. Sedangkan Rasyidin berarti bijak sana. Tapi kalau diambil dari arti secara istilah, yaitu para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini para ini Abu Bakar ini gambar hanya gambar ilustrasi ya, bukan gambar sebenarnya. Ya ini gambar yang Pak Guru dapat dari Google, dari Wikipedia. Nah, yang pertama ini ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke, lanjut yang pertama, biografi Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama setelah Nabi wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Wafah At-Taimi. Ya. Kemudian dia dapat gelar Abu Bakar itu ketika beliau menjadi orang yang bagian dari orang yang masuk Islam pertama kali atau as-sabiqunal awalun. Kemudian beliau juga mendapat gelar As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Yaitu gelar yang diberikan oleh Rasul ketika beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, lanjut. Abu Bakar As-Siddiq memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Jadi ketika ada permasalahan, Abu Bakar selalu mengajak teman-temannya, mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah atau rapat untuk memecahkan masalah. Sehingga masalah akan bisa cepat selesai, masalah akan gampang dan ditemukan titik temunya atau solusinya. Nah, kemudian Abu Bakar ini bagian dari khalifah yang sangat memperhatikan rakyatnya. Kok bisa Pak? Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan untuk kesejahteraan rakyatnya. Beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi keuangan negara. Beliau juga menegakkan keimanan dengan memerangi orang-orang yang murtad, yang enggan membayar zakat, dan orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Karena setelah wafatnya Nabi Muhammad itu banyak orang yang apa ya istilahnya, mengambil kesempatan mengaku sebagai nabi biar dapat penghormatan, biar dapat pengakuan dari orang, dan biar bisa memerintah semua orang. Nah, karena apa? Mengapa dikatakan nabi palsu? Karena Nabi Muhammad merupakan khotamul ambiya wal mursalin, yaitu nabi dan rasul yang paling akhir itu Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi
nabi, ya. Nah, berikutnya tadi setelah kita membahas mengenai Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu siapa? Mari kita pelajari bersama-sama, ya. Umar bin Khattab ini khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak 634 Masehi sampai dengan 644, kurang lebih hampir 10 tahun ya. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas dan bijaksana serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Ini sama dengan Khalifah Abu Bakar, sama-sama suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada waktu itu. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya karena beliau dikenal dengan khalifah yang sangat sederhana sehingga dia tidak mau memakai yang bukan haknya, ya. Kemudian Umar bin Khattab, ya, memberikan julukan kepada beliau yaitu Al-Faruq yang artinya apa? Pembeda antara yang benar dan yang salah. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawabnya, pernah suatu saat beliau itu berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal gara-gara jalan yang jelek." Saking tanggung jawabnya Umar bin Khattab. Luar biasa kan? Nah, berikutnya ketika Umar menjadi khalifah, Umar mendirikan lembaga keamanan. Jadi baru kali ini mulai menata sistem pemerintahan dengan mendirikan lembaga keamanan, kemudian satuan militer untuk pertahanan dan keamanan, serta ketertiban dalam bermasyarakat. Umar selalu mendatangi pasar-pasar agar harga barang terkendali. Jadi beliau sering sidak ke pasar, mengecek harga bahan baku pasar, apakah standar atau masih terlalu tinggi, ataukah bagaimana posisinya, timbangannya, keadaannya apakah benar atau dinakali itu. Jadi dicek semuanya. Kemudian masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Lanjut, khalifah berikutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini mempunyai sikap yang berbanding terbalik dengan Khalifah Umar bin Khattab. Kalau tadi Khalifah Umar bin Khattab itu pribadinya yang sangat tegas, pemberani ya. Tapi kalau si Utsman bin Affan ini lebih cenderung pemalu, kemudian penyabar, sopan, santun, cara wong Jawa ku alusan dah. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini memerintah setelah Umar bin Khattab selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Julukan Utsman yang paling terkenal adalah Dzunurain. Apa itu? Memiliki dua cahaya. Maksudnya apa? Dua cahaya itu adalah dua putri Nabi yang dinikahi oleh Utsman bin Affan, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Beliau dikenal sebagai orang yang kaya raya dan dermawan. Bukti kedermawanannya yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 ekor unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Bayangkan 1.000 unta membawa karung gandum. Wah, kalau di kurs sekarang misalnya satu gandumnya itu, satu untanya itu bawa satu sak beras ya luar biasa ya. 1.000 barangkali berapa ratus juta itu. Itulah contoh
keteladanan Utsman bin Affan. Nah, berikutnya Utsman bin Affan melakukan kodifikasi. Apa itu? Menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani, 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, ke Suriah, ke Basrah, dan Kufah. Beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah, yaitu masjid yang dibangun oleh Rasulullah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Nah, luar biasa kan? Kemudian khalifah terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini seorang khalifah yang merupakan keponakan dan juga menantunya Nabi Muhammad. Jadi double-double, ya keponakan, ya menantu ya Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau juga sosok yang sangat pemberani karena pada waktu itu ketika Rasulullah hijrah untuk mengantisipasi kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy waktu Rasul mau hijrah, yang menggantikan tempat tidurnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah itu pergi sama Abu Bakar, kemudian yang menggantikan adalah Ali bin Abi Thalib. Berikutnya, Ali bin Abi Thalib ini merupakan seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Mengapa beliau concern di pendidikan? Karena beliau terkenal orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pandai menguasai ilmu-ilmu agama Islam dengan sebaik-baiknya, karena beliau mendapat didikan langsung dari Rasulullah SAW. Ia sangat ulet dalam mempelajari berbagai ilmu dari Rasulullah sehingga mendapat julukan Babul Ilmi. Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya itu bersikap jujur, cakap, dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya walaupun tidak seagama. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, kemudian mengembangkan bidang pembangunan terutama di Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, itu tadi keempat khulafaur rasyidin dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, kesimpulannya setelah kita mempelajari 4 sahabat Nabi, kita kesimpulkan tentang sifat beliau-beliau ya. Yang pertama, Abu Bakar itu memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang menyerah, dan berwibawa, dermawan, adil, dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Umar bin Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, dan bijaksana, bermusyawarah, dan sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Utsman bin Affan memiliki sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat solih. Dan yang Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, adil, kemudian pandai, sabar, dan tabah, sangat membela kebenaran, dan sangat pemberani. Nah, sekarang mari kita terapkan dalam diri kita sama-sama ya. Aku bisa, aku harus meneladani perilaku para sahabat Rasulullah SAW. Harus bisa sikap yang pemberani, sikap yang tegas, sikap yang sederhana, sikap yang dermawan harus kita pelajari bersama. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ini ada lembar kegiatan peserta didik. Nah, nanti lakukan diskusi bersama teman sekelompok ya.
Kemudian nanti akan Pak Guru putarkan videonya. Oke, siap ya? Kita putarkan videonya. Ayah, terangin tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, dengarkan ya. Siap, Paman. Siap, Ayah. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu khalifah yang berarti pemimpin dan al-Rasyidin yang berarti benar, pintar, atau lurus. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah sebuah gelar yang diberikan atas kepemimpinan seseorang setelah Rasul yang menegakkan agama dengan benar dan lurus. Oh, lalu siapa saja yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin, Paman? Pertanyaan yang bagus, Dok. Dodo gitu loh. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Di antaranya, 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Oh, Dan para Khulafaur Rasyidin ini juga mendapatkan surga sebagai balasannya. wah, enak ya mereka. Mereka pantas mendapatkan itu, karena perjuangan mereka menegakkan agama Allah, mereka lakukan dengan benar dan lurus, berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, Di samping itu, jasa-jasa mereka sangat banyak terhadap penegakan agama Allah. Jasa-jasa mereka apa, Ayah? Baik, akan Ayah jelaskan satu persatu. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jasa beliau diantaranya: 1. Membebaskan para budak dan menumpas nabi palsu. 2. Memberantas kaum murtad. 3. Menghadapi kaum yang ingkar zakat. 4. Mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Umar bin Khattab. Jasa beliau diantaranya: pada masa pemerintahan Khalifah Umar, wilayah Islam semakin meluas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Ketiga, Utsman bin Affan. Jasa beliau diantaranya melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Karya monumental Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah menyelesaikan penyusunan kitab suci Al-Quran. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jasa beliau diantaranya adalah memenangkan peperangan yang sekaligus berhasil mempersatukan kembali kaum muslimin setelah terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Nah, demikianlah sebagian jasa-jasa besar para Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah menyimak video tadi, sekarang kalian kerjakan sesuai perintah berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Kemudian, sebutkan prestasi atau keberhasilan masing-masing khalifah ketika mereka memimpin. Dan tambahan satu lagi, silahkan kalian cari atau temukan contoh perilaku yang mencerminkan sikap Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ini Khalifah Umar bin Khattab, ini khalifah yang sangat tegas atau berani. Contoh, ketika saya di kelas ketika ulangan melihat teman saya menyontek, saya laporkan ke bapak atau ibu guru. Nah, itu contoh. Nah, silakan nanti kalian cari contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang meneladani kisah keteladanan Khulafaur Rasyidin. Oke? Itu dulu ya anak-anak. Saya rasa pembelajaran kali ini sudah cukup. Semoga apa yang telah kita dapat pada hari ini bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang semakin baik, orang yang semakin bisa meniru perilaku sahabat Nabi dan perilaku Rasulullah SAW.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.